Hello everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 244111007, class MNG24B. In this video, I will be explaining a topic titled Financial Aspect. Financial Aspect. Setiap organisasi, baik perusahaan, lembaga keuangan maupun usaha kecil dan menengah, memerlukan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat bertahan dan berkembang. Keputusan bisnis yang tepat tidak hanya didasarkan pada peluang besar saja, tetapi juga pada kondisi dan kemampuan keuangan organisasi. Oleh karena itu, memahami financial aspect atau aspek keuangan menjadi salah satu penting dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dari mempelajari aspek keuangan agar kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, menilai kemampuan membayar kewajiban, menentukan kelayakan suatu investasi atau proyek, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pengertian financial aspect. Definisi dari aspek keuangan, yaitu adalah analisis yang berkaitan dengan kondisi, kinerja, dan pengelolaan sumber daya keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Dalam dunia bisnis, aspek keuangan digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Berapa modal yang dibutuhkan? Dari mana sumber pendanaan diperoleh? Apakah perusahaan memperoleh keuntungan? Apakah perusahaan mampu membayar utangnya? Apakah proyek yang dijalankan layak secara finansial? Aspek keuangan menjadi dasar dalam mengevaluasi kesehatan dan keberlanjutan suatu organisasi. Tujuan dari analisis aspek keuangan adalah menilai sebuah kesehatan keuangan perusahaan, yaitu membantu perusahaan mengetahui apakah kondisi perusahaan sehat atau tidak. Selanjutnya adalah menilai kemampuan menghasilkan laba, yaitu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan agar dapat berkembang. Mengukur kemampuan membayar kewajiban, perusahaan yang harus memiliki dana yang cukup untuk memenuhi sebuah kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, serta mendukung pengambilan keputusan. Hasil analisis keuangan digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, pemerintah, dan pemegang saham. Komponen utama aspek keuangan adalah terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah modal. Modal adalah sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha. Jenis modal itu sendiri berdasarkan dari pemilik perusahaannya. Contohnya investasi pemilik atau laba ditahan. Modal pinjaman berasal dari pihak luar. Contohnya kredit bank, obligasi, dan pinjaman investor. Pendapatan merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Contohnya penjualan produk, pendapatan jasa, dan pendapatan sewa. Selanjutnya adalah biaya, yaitu adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya tetap, tidak berubah meskipun volume produksi berubah, contohnya sewa gedung dan gaji manajemen. Biaya variable, yaitu berubah sesuai jumlah produksi, contohnya bahan baku dan biaya produksi. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Rumusnya laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Semakin besar laba, semakin baik kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan sebagai dasar analisis. Untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yang digunakan, laporan keuangan seperti laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan selama periode tertentu. Yang selanjutnya adalah neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Komponen utamanya adalah aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan, contohnya seperti kas, persediaan, dan bangunan. Liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, contohnya utang bank dan utang usaha. Ekuitas adalah hak memilih atas aset perusahaan. Maksudnya adalah hubungan ketiga, rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Laporan ini paling penting karena perusahaan yang untung belum tentu memiliki kas yang cukup. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, seperti current ratio, yaitu aset lancar dikurang utang lancar. Semakin tinggi rasio, semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba, yaitu return on asset. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dikurang total aset dikali 100%. Semakin tinggi ROA menunjukkan penggunaan aset yang semakin efisien. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yaitu debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada utang.
Analisis kelayakan investasi. Dalam aspek keuangan, perusahaan juga perlu menilai apakah suatu proyek layak dijalankan. Beberapa metode umum yang digunakan adalah payback period, yaitu mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Contohnya investasi 100 juta, keuntungan per tahun 25 juta, payback periodnya selama 4 tahun. Yang kedua adalah net present value atau NPV, mengukur selisih antara nilai sekarang dan manfaat serta biaya investasi. Interpretasinya adalah jika NPV lebih besar daripada 0, maka proyeknya layak. Jika NPV lebih kecil daripada 0, maka proyek tidak layak. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR, mengukur tingkat keuntungan suatu investasi. Semakin tinggi IRR, semakin menarik proyek tersebut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan, seperti faktor internal itu misalnya efisiensi operasional, pengelolaan biaya, produktivitas karyawan, serta strategi bisnis. Kalau faktor eksternalnya itu seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, kondisi ekonomi nasional, serta persaingan pasar. Perubahan faktor-faktor tersebut itu dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan tersebut. Kasus studi sederhananya, sebuah perusahaan memiliki pendapatan sebesar 1 miliar dengan biaya operasional 700 juta. Maka laba sama dengan 1 miliar dikurang 700 juta. Laba sama dengan 300 juta. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah laba yang diperoleh sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memenuhi kewajiban keuangannya. Kesimpulannya adalah financial aspect itu merupakan analisis terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang baik selalu didukung oleh analisis keuangan yang tepat. Dengan memahami aspek keuangan, organisasi dapat mengelola sumber daya secara efisien, efektif, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Thank you for watching my video. See you in the next one.